Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ertin, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pertanian Gunaraha, jurusan Agribisnis semester 5 dengan nomor stambuk 919030005. Di video kali ini saya akan memberikan ceramah mengenai pertanian organik ramah lingkungan yang terdiri dari beberapa subtema. Yang pertama adalah mengonsumsi nasi dari beras organik secara terus-menerus dapat menyembuhkan penyakit lambung. Yang kedua, petani dengan sistem konvensional banyak kandungan bahan kimia yang bisa merusak lingkungan. Bahkan hal itu pastinya bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Yang ketiga, pelepah pisang dan karton atau tanaman liar dapat dijadikan sebagai bahan pupuk organik. Yang selanjutnya, manfaat bahan alami petani ramah lingkungan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, pembuatan bahan pengendali organik yang berasal dari pestisida nabati dengan agensi hayati serta pembuatan mikroorganisme lokal atau bisa juga disingkat sebagai MOL yang berfungsi sebagai pupuk organik. Pestisida nabati berasal dari campuran daun pepaya dan daun sirsak. Yang kedua, bambu bonggol pisang, air cucian beras, limbah buah-buahan. Namun di samping itu, petani juga bisa menggunakan bahan-bahan organik lainnya untuk membuat MOL seperti limbah sayur, daun gambal, siput, dan lainnya. Yang ketiga, petani adalah kunci utama dalam menjaga ketersediaan pangan di masa pandemi ini, mendorong percepatan tanam dan upaya peningkatan produksi. Namun harus memperhatikan sistem pertanian yang ramah lingkungan. Di masa pandemi seperti sekarang ini sangat penting bagi semua orang mengonsumsi makanan sehat untuk menjaga imunitas tubuh. Salah satunya dengan mengonsumsi makanan sehat yang bebas pestisida, sehingga sangat tepat bagi petani untuk membudidayakan pertanian yang sehat dan ramah lingkungan. Yang keempat, pertanian ramah lingkungan akan menjaga ekosistem. Sistem pertanian ini mampu melestarikan lingkungan dan zero waste, semua termanfaatkan dan tidak ada limbah plastik tersisa. Subtema yang selanjutnya adalah peduli kesuburan tanah, terdiri atas beberapa hal. Yang pertama, beberapa alasan memilih pertanian ramah lingkungan yang mulai tak diminati, yaitu sehat bagi yang mengonsumsinya dan lebih murah dibanding membeli pupuk-pupuk kimia. Yang kedua, keuntungan awal yang dihasilkan dalam sistem pertanian organik tak begitu signifikan. Namun setelah terus-menerus hasil panen yang didapatkan ternyata jauh lebih tinggi. Yang ketiga, kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki pertanian organik yaitu seperti beras menjadi pulen jika ditanak, kemudian bobot beras lebih tinggi. Subtema yang keempat adalah kelangkaan pupuk praktisi pertanian, terdiri atas beberapa hal. Yang pertama, pupuk bersubsidi semakin langka, adapun pupuk non-subsidi dapat dijadikan alternatif, namun tentu saja mereka harus merogoh kocek lebih dalam karena harganya bisa mencapai 3 kali lipat lebih mahal dari pupuk non-subsidi. Namun selain solusi pupuk non-subsidi itu, sebenarnya petani masih punya pilihan lain apabila kesulitan mendapat pupuk bersubsidi. Pilihan itu adalah membuat pupuk sendiri secara organik, baik pupuk cair maupun padat. Terlebih lagi, menurutnya, semua bahan untuk membuat pupuk sudah tersedia di alam sekitar. Yang kedua,
Untuk membuat pupuk organik, bahan pertama yang bisa digunakan adalah bahan-bahan nabati yang berasal dari tanaman di sekitar kita. Syarat tanaman tersebut bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan pupuk. Yang baik adalah mengandung NPK nabati atau nitrogen, fosfor, dan kalium. Yang ketiga, syarat tanaman sebagai bahan pembuatan pupuk yang baik harus mengandung NPK, karena makanan tanaman hanya berkisar di nitrogen, fosfor, dan kalium. Pertumbuhan tanaman sangat ditunjang oleh 3 zat tersebut. Subtema yang selanjutnya adalah manfaat puntuk rokok. Terdiri atas beberapa hal. Yang pertama, apabila dilihat dari segi nilai manfaat, sampah puntuk rokok ini sebenarnya memiliki potensi yang diimplementasikan kepada masyarakat, terutama petani. Hal ini berkaitan dengan perawatan tanaman yang harus diberikan pestisida atau pembasmi hama secara rutin. Yang kedua, kelebihan penggunaan pestisida alami dari sampah puntuk rokok ini antara lain adalah mencegah kehadiran hama karena baunya yang menyengat merusak saraf hama. Yang ketiga, cara penggunaan pestisida puntuk rokok tersebut ialah dengan mencampurkan cairan puntuk rokok dengan air biasa. Komposisi larutan dengan perbandingan 1:2. Kemudian pestisida limbah puntung rokok disemprotkan pada tanaman sekitar 3 kali seminggu atau sesuai yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah 23 tumbuhan ini bisa dibuat jadi pestisida. Terdiri atas beberapa hal. Yang pertama, mempunyai sifat atau cara yang unik, yaitu tidak meracuni. Yang kedua, mudah terurai di alam sehingga tidak mencemari lingkungan serta relatif aman bagi manusia dan hewan pemeliharaan hewan karena residunya mulai hilang. Yang ketiga, penggunaannya dalam jumlah dosis yang kecil atau rendah. Yang ketiga, mudah diperoleh di alam. Contohnya, di Indonesia sangat banyak jenis tumbuhan penghasil pestisida nabati. Yang selanjutnya, cara pembuatannya relatif mudah dan secara sosial ekonomi. Penggunaannya menguntungkan bagi petani kecil di negara-negara berkembang. Subtema yang selanjutnya adalah jenis-jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pestisida alami. Yang pertama, akar tuba atau akar tuai tablet berguna sebagai pengusir hama. Ekstrak akar terdapat menyebabkan kematian rayap yang diaplikasikan dengan cara penyemprotan dan pemberian umpan kayu yang telah direndam dalam ekstrak akar tuba dengan kontraversi. Selanjutnya, akar-akar unggas, yaitu daunnya berguna sebagai pengusir hama padi. Cara pembuatannya dengan merebus dan kemudian air rebusan dimasukkan ke dalam bumbu, kemudian diletakkan di 4 penjuru areal tanaman. Selanjutnya, bawang putih, yaitu kandungan spoin minyak atrisi, berguna sebagai pengusir kutu-kutuan dan serangga hama lainnya. Ekstra sari bawang putih efektif menyebabkan kematian ulat tanaman. Selanjutnya, belimbing wuluh, yaitu daunnya mengandung sponin, berguna sebagai pengusir hama. Tepung daun belimbing wuluh dengan konsentrasi 6% dapat menghambat perkembangan serangga. Selanjutnya,
Brenuk atau maja, yaitu dapat menekan serangan penggerak buah pakwa dengan intensitas serangan hanya sebesar 2,85%. Cara pembuatan: air buah diambil kemudian disemprotkan untuk membunuh ulat. Untuk mengusir lintah, buah direndam dalam sungai atau sirih. Yang selanjutnya cengkeh, yaitu dapat menyebabkan kematian hama, sedang stegobium sebesar 90% dengan konsentrasi 3%, dan kematian ulat uret expolis sebesar 95 dan 100% masing-masing dengan konsentrasi 7,5% dan 10%. Yang ketiga, durian. Kulit buah mengandung sponin, berguna untuk mengusir kepinding. Selanjutnya, jarak pagar. Daun dan batang mengandung sponin dan tanin, berguna untuk membunuh hama. Selanjutnya, jengkol. Buah jengkol atau ekstrak air buah jengkol dapat mengendalikan tikus dengan dibesarkan di sekitar tanaman atau di depan lubang tikus. Juga dapat menekan serangan walang sangit. Selanjutnya, jeruk purut. Daunnya mengandung alkaloida sponin, berguna sebagai pengusir kutu pada ternak. Yang terakhir, kacang panjang. Daunnya mengandung sponin dan polifenol, berguna sebagai pengusir kepinding dengan cara diletakkan di tempat yang ada kepindingnya. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan mengenai pertanian organik ramah lingkungan. Apabila ada kesalahan kata atau yang terbata-bata dari penyampaian cara penjelasan saya, mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.